Saya akan meneruskan khotbah saya yang sudah saya bawakan 2 sesi sebelumnya, yaitu bagaimana kita mengembrace ya tentang the new normal ini. Karena sejak 2 tahun belakangan ini keadaan sangat tidak menentu dan itulah keadaan the new normal. Dan kita banyak membahas dari pelajaran dari kitab Yosua ya, bagaimana apa yang dialami bangsa Israel, mereka sudah mapan di bawah pimpinan Musa, tapi banyak perubahan-perubahan yang terjadi waktu zaman Yosua ya ininya. Nah, kita akan belajar seperti saudara sudah ketahui 2 session sebelumnya kita sudah belajar 2 hal bagaimana sikap menghadapi the new normal atau normal yang baru itu. Yang pertama, kita harus memegang teguh visi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, di dalam keluarga Allah di tempat kita. Dan juga yang kedua, bagaimana sikap yang kedua yang perlu kita kuasai, kita harus lulus mata pelajaran itu. Karena ini mata pelajaran prerequisite, saudara ingat ya, saudara tidak bisa ikut mata pelajaran selanjutnya sebelum lulus yang ini adalah kerendahan hati. Nah, saudara, kerendahan hati ini adalah salah satu dari rahasia keberhasilan seorang pemimpin yang ditulis oleh Jim Collins di dalam bukunya Good to Great. Nah, tapi di samping itu Jim Collins ini berkata begini, ketika Jim Collins ini adalah seorang pengarang, pembicara, penulis, dan ahli riset di bidang kepemimpinan. Nah, ketika dia menyelidiki banyak perusahaan-perusahaan yang berhasil dan individu-individu pemimpin yang berhasil, dia temukan selain unsur kerendahan hati, ada satu unsur lagi yang harus dimiliki seorang pemimpin yang berhasil atau perusahaan yang berhasil adalah namanya keteguhan hati. Nah, ini satu itu yang berlawanan nih 180 derajat. Kerendahan hati dan keteguhan hati. Karena kebanyakan dia perhatikan pemimpin-pemimpin yang rendah hati ini orang yang mementingkan orang lain. Namanya di basic principle kerendahan hati adalah treat orang lain seolah-olah lebih penting dari dirinya sendiri. Itu trademarknya rendah hati. Tapi keteguhan hati itu teguh ya dalam mencapai visinya gitu. Nah, kebanyakan orang yang dipemimpin di sini dia nggak pedulikan orang lain. Ya, kalau orang dunia saudara tahu tipe Donald Trump. Donald Trump, saudara ingat nggak slogannya yang paling terkenal apa? Kalau ingat Donald Trump, kata-katanya apa yang saudara ingat? Yang ada slogannya, you are fired. Nah gitu ya ini teguh banget gitu. Jebret ini. Tapi yang di sini, saking dianya treat other people so nice, dia sangat ini, kelupaan untuk berteguh hati. Jadi ini 2 ini yang sangat diperlukan untuk seorang pemimpin. Dia menyebutnya pemimpin tingkat kelima. Pemimpin tingkat kelima. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bercerita, kalau saudara masih ingat, ada satu orang yang terkenal paradoksnya, namanya James Bond Stockdale. Ingat gak? Seorang tawanan prisoner Vietnam yang paling tinggi pangkatnya yang pernah terjadi. Panglima yang ditahan di Hanoi prison itu, ya, yang paradoksnya yang berkata bahwa kita harus nggak boleh kehilangan iman. Di satu sisi kita harus menerima kenyataan yang brutal terhadap kehidupan kita, dan dua-duanya itu satu yang berlawanan ya. Ininya, saudara ingat ya, paradoks itu ditulis oleh Jim Collins juga ketika dia mewawancarai Panglima Stockdale ini. Nah, karena itu, hal yang ketiga yang saya mau berikan dalam sikap menghadapi new normal berdasarkan prinsip dari Jim Collins ini adalah prinsip atau sikap hati, yaitu keteguhan hati menghadapi the new normal ini. Seperti saudara ketahui,
Yang pertama dibahas di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Khususnya ayat ketiga yang berkata, ingat ya Yos, meskipun Musa sudah mati, keadaanmu juga banyak berubah, tapi ingat, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, visiku tidak pernah hilang. Menyeberanglah ke sungai Yordan, karena itu adalah tanah perjanjian, visi yang aku berikan kepada bangsa Israel sesuai dengan sumpahku kepada nenek moyang mereka. Ingat itu ya, pegang teguh janji Tuhan. Meskipun banyak masalah, banyak perubahan, ingat. Lalu yang kedua, kerendahan hati kita sudah bahas berdasarkan Yosua pasal pertama ayat yang kelima. Ayat yang kelima dan pertama juga Yosua yang start dengan abdi Musa, penundukan diri, dan juga ayat kelima yang berkata, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua ingat ya, meskipun engkau banyak keterbatasan, meskipun engkau banyak masalah di hadapanmu, akan banyak problem, tapi ingat, engkau akan berhasil dan itu bukan karena kekuatanmu, bukan karena hikmatmu, tapi karena aku yang menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Jadi janganlah kau takabur, janganlah kau sombong, karena semuanya itu karena aku yang menyertaimu. Ya, itu. Dan kita sudah belajar di aplikasi hidup kita bagaimana dalam masa-masa sulit pandemik ini ada banyak anak-anak Tuhan kita yang tetap berhasil. Kita peperangan kita itu di marketplace ya. Kita masih tetap berhasil, kita tetap punya pekerjaan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena pinternya kita, tapi karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, yang ketiga, keteguhan hati itu dicatat dalam pasal Yosua pasal pertama dari ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca. Ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang akan kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimbang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, Tuhan kita ini bukan Allah yang cerewet atau pikun, saudara ya. Tapi kalau dia berkata 3 kali, itu artinya penting. Dia bukan pikun. Karena kita tahu, sekali dia firman, itu terjadi, saudara. Dia berkata, jadilah terang, jadi terang. Dia menciptakan tanaman, jadilah tanaman, jadi. Jadilah makhluk-makhluk hidup di air, jadi. Jadilah manusia, jadi juga semua. 1 kali udah sangat powerful. Tapi kalau 3 kali itu bukannya dia pikun. Tapi karena saking pentingnya dia berikan. Nah dari ayat yang ini, yang baru saja kita baca, saya temukan minimal ada 3 hal. Dia ulang-ulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat yang ke-9 sekali lagi. Bukankah sudah kuperintahkan kepadamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Nah ada 3 hal. Yang pertama di ayat yang ke-6 dikatakan sebab
engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Dengan kata lain, Yos, visiku tetap untuk bangsa ini. Dan engkau yang akan menjadi pemimpinnya. Ingat, karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Berapa banyak saudara yang percaya atau sadar bahwa saudara itu sebetulnya adalah pemimpin-pemimpin. At least pemimpin bagi diri sendiri. Dan keluarga. Dan orang di sekitar. Suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, saudara udah jadi pemimpin. Tapi saudara akan meninggalkan legacy. Untuk orang-orang di sekitar saudara, atau anak-anak saudara, siapapun di bawah saudara. Saudara akan menjadi pecundang, atau menjadi pemenang di dalam menggenapkan visi Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak kita akan lihat. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, karena itu kuatkan dan teguhkan. Karena engkau akan jadi pemimpin. Orang akan lihat, engkau akan meninggalkan legacy. Engkau akan meninggalkan teladan bagi mereka. Apakah engkau akan dikenal sebagai orang yang memenuhi rencana Tuhan dalam hidup? Saya lihat artikel beberapa hari yang lalu di Reader's Digest, saudara. Ada batu nisan ya, yang ditulis, ditemukan di Reader's Digest ini. Jadi macam-macam, saya kumpulkan beberapa aja, saya beri tunjukkan ya. Ada yang batu nisannya itu di belakangnya ditulisnya hahaha gitu ya ini. Nah ini karena ini Reader's Digest ini benar-benar ada nih batu-batu nisan ini. Ada yang batu nisannya tulisannya expired. Ini milik Barbara Sue Menir yang ditulis oleh anak-anaknya karena si Sue ini, Barbara ini orangnya humoris gitu. Jadi anak-anaknya ini melestarikan. Karena meninggalnya itu pas di usia umur 60 tahun. Dia ulang tahun ke 64. Jadi pakai meter parking. Meter parkingnya pas 64 tahun. Jebret, expired gitu. Ada lagi yang batu nisannya tuh ditulisnya begini. Here lies Lester Moore. 4 slugs from A44. No less, no more. Rupanya si Lester Moore ini seorang agent yang nganterin barang, agent ya. Waktu dia nganterin barang, barangnya itu rusak rupanya, damage. Yang terimanya itu namanya si Hank Dustin ini gak suka barangnya rusak. Dan dia punya senjata A44 rupanya, ditembaklah si ini. Nah karena namanya Lester Moore, no less, no more. Gitu jadi. 4. Ada lagi. Nah ini yang terakhir aja. Karena terlalu banyak ya. Tulisannya no comment. Ini milik dari Edward Abbey. Edward Abbey itu sebetulnya penulis 19 buku yang dia tulis. Tapi nggak tahu kenapa. Dia tulis di akhirnya yang biasanya banyak komennya. Sekarang no comment waktu dia meninggal. Nah ini adalah tulisan-tulisan yang ditulis oleh manusia untuk manusia. Pertanyaannya, apa yang Tuhan tulis di batu kehidupan, di buku kehidupan masing-masing kita? Masing-masing kita nanti akan punya buku kehidupan. Ada buku kehidupan yang Tuhan tulis, ada buku kehidupan yang masing-masing kita. Ada. Siapa yang Pasem ya kemarin ya bicara ya. Nah itu ada tuh itunya semuanya. Nanti ada video kita nih ada nih semua nih. Jadi semua di hadapan seluruh bangsa dari zaman Adam ini. Nanti saudara jangan malu ya. Setiap kata-kata saudara ngomongin Pasem di belakang itu kelihatan semua tuh. Jepret. Jadi siap-siap aja ya. Saya udah beritahu soalnya ya.
Nah, apa yang akan Tuhan tuliskan? Kalau manusia di batu nisan, Tuhan tuliskan di buku kehidupan kita. Sebab tulisannya, apakah Tuhan akan menuliskan seperti hambaku Musa? Wow. Seperti hambaku Yosua. Seperti hambaku Roni. Seperti hambaku Fani ya. Atau seperti hambaku Daud. Daud ketika dituliskan ya bukan karena suaranya bagus, jago musik, sampai setan juga keluar ketika dia main musik gitu ya. Tapi Tuhan tuliskan Daud seperti hambaku Daud karena sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Lalu ayat di atasnya berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Apa artinya yang berkenan di hatiku dalam bahasa Inggrisnya terkenal ya? A man after my own heart. Artinya dia selalu menyesuaikan hatinya. Konform ya kepada kehendaknya Allah dan purpose atau visinya Tuhan di dalam hidupnya. Ini kalau nggak salah kerinduannya Pasem nih dulu. Waktu puluhan tahun yang lalu, aduh saya rindu di batu nisan saya katanya nanti ya. Ini orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya, itukah yang dituliskan Tuhan dalam buku kehidupan itu yang menjadi kerinduan kita, kerinduan semua orang percaya. Yang kedua, kenapa Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu? Di ayat yang ke-7 dikatakan supaya berhasil dan beruntung. Lah, singkatnya begitu saudara ya. Supaya berhasil dan beruntung. Nah, supaya berhasil dan beruntung ini, dengan kata lain, supaya apa yang kita lakukan ini berhasil, berbuah. Nah seperti kita tahu, kalau pohon itu berbuah, nomor satu buah itu untuk pemiliknya atau untuk orang lain. Jaranglah untuk dirinya sendiri, boleh nggak apa-apa. Tapi yang terutama karena kita adalah pohon-pohon yang menghasilkan buah, buah itu nomor satu untuk kemuliaan Tuhan. Lalu untuk orang lain juga. Untuk kita juga nggak apa-apa lah, ada juga. Tapi jangan semuanya untuk kita. Itu yang bukan dimasukkan berhasil dan berbuah itu ya ininya. Jadi maksudnya apa? Kuatkan dan teguhkan supaya engkau berhasil berbuah. Jadi artinya kalau kamu mengikuti semua yang kuperintahkan dan engkau berteguh pada itu, engkau akan berhasil Tuhan janjikan. Kalau engkau sekolah, kau ajar anak-anakmu untuk sekolah, sekolahnya akan berhasil. Memuliakan nama Tuhan. Kalau nanti dia bekerja atau kita bekerja, pekerjaanmu akan berhasil. Hasilnya kau bawa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Kalau engkau berkeluarga, keluargamu akan berhasil. Memuliakan Tuhan. Kerukunanmu semuanya akan memuliakan Tuhan. Dan memberkati, menginspire orang-orang di sekitarmu. Kalau engkau berkeluarga, menikah, semua yang kau lakukan berhasil. Itu artinya berbuah. Dan bukan cuma berbuah, berhasil. Tapi beruntung. Kalau berhasil, itu usaha kita. Ada hasilnya, ada buahnya. Beruntung, satu step lagi. Kadang-kadang nggak ada usaha kita, tiba-tiba untung sendiri. Saudara yang investasi, nggak ngapa-ngapain, cuma tidur, naik 2 kali lipat gitu ya. Itu namanya beruntung. Ada yang tidak cakap sebetulnya dia menjadi orang tua. Dia cuma tahu takut akan Tuhan. Tapi nggak tahu
Alkitab juga banyak nggak tahu bagaimana caranya counseling, caranya bagaimana nggak bisa. Anaknya bisa jadi anak yang pinter, anak yang berhasil dalam pekerjaan, anak yang takut akan Tuhan. Itu beruntung. Beruntung ya ininya. Nah yang kedua ini Tuhan katakan di dalam memenuhi visimu. Apa yang Tuhan tetapkan visi itu? Lakukanlah, teguhkan hatimu. Teguhkan hatimu supaya engkau berhasil dan beruntung. Tapi alasan yang ketiga, kalau engkau tetapkan hatimu, engkau berteguh di dalam visi Allah dalam hidupmu, ada alasan yang ketiga. Ditulis dalam ayat yang ke-9 ini. Ayat yang ke-9 ini berkata begini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saya akan berikan waktu sedikit lebih banyak di hal yang ketiga ini. Karena hal yang ketiga ini paling banyak yang kita hadapi. Challenge yang paling besar. Saudara. Karena kemungkinan besar Yosua, kamu akan kecut dan tawar hati. Banyak anak-anak Tuhan ketika dia sudah tahu, bukannya nggak tahu firman Tuhan, nggak tahu visi Tuhan dalam hidupnya. Oh dia harus dipanggil menjadi worshiper. Dia dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Dia dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Dia dipanggil untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dia tahu untuk membagikan kasih Kristus dan membawa orang kepada Kristus. Dia tahu. Tapi yang ketiga ini. Suka atau tidak suka, engkau akan menghadapi masalah yang akan membuat engkau kecut dan tawar hati. Kecut dan tawar hati. Banyak masalah seperti kepada Yosua. Yosua engkau akan menghadapi kesulitan. Kau akan menghadapi raksasa di atas raksasa. Kau menghadapi tembok Yeriko. Kau akan mengalami kegagalan. Karena waktu dia gagal mengkonsultasi Tuhan, kota yang kecil pun dia tidak bisa kalahkan. Memang karena salah atau dosa dari satu orang, Achan yang mencuri apa yang miliknya Tuhan. Yang Tuhan sudah tetapkan jangan diambil itu, hancurkan. Tapi gara-gara satu itu gereja itu tidak berkemenangan. Bangsa Israel dikalahkan bahkan dengan masalah yang kecil saja. Memang itu kesalahan itu. Tapi Yosua sempat kecut dan tawar hati. Bangsa Israel berkata, lebih baik ngapain kalau dipermalukan seperti itu. Lebih baik balik lagi katanya ya ininya. Tapi Tuhan tahu bahwa itu akan terjadi dalam hidupmu. Tapi jangan kecut dan tawar hati katanya. Jadi semua hal ini, rintangan, kegagalan, kekalahan, ketakutan itu akan kau hadapi. Tapi jangan kecut, jangan sakit hati. Karena itu teguhkanlah hatimu. Nah saya akan memberikan banyak kisah-kisah nyata ya. Yang saya akan berikan bagaimana orang-orang ini menang dengan teguh hati. Kisah yang pertama ada kisah seorang anak kecil bernama Charles. Dia hidup di abad ke-19. Dia adalah seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang porak-poranda. Ayahnya selain pemabuk berat juga pejudi. Satu malam dia berjudi besar-besaran dan kalah banyak. Dalam satu malam saja hartanya habis ludes di meja judi itu. Dan besarnya kekalahannya itu jauh lebih besar dari harta yang dia miliki. Sehingga dia harus jual rumahnya dan dia pun masuk penjara. Seluruh keluarganya harus keluar. Dan Charles waktu itu baru kelas 2 SD. Dia pun harus keluar dan bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan kalau bisa menolong keluarganya juga. Baru kelas 2 SD
drop out dan dia harus bekerja di satu pabrik polish shoe ya, tempat semir sepatu itu ya, di kota London, di Warren's Blacking Warehouse ini. Kelas 2 SD drop out. Sangat miskin. Begitu miskinnya sampai dia tidak bisa punya tempat tinggal, dia harus menumpang di warehouse itu. Jadi kalau pagi, siang dia kerja di sana, malam dia numpang ditempatkan satu kloset kecil untuk dia tidur di situ. Kalau saudara lihat anak itu, saudara akan berkata, ini anak tidak ada harapan. Begitu miskinnya, drop out 2 SD, menulis pun belum begitu mahir. Tapi apa yang terjadi, ini anak tidak merenungkan nasibnya, betapa sialnya. Saya lihat banyak papa-papa yang bisa membesarkan anaknya, menyekolahkan anaknya, bahkan memberikan warisan. Saya, anak saya, papa saya, penjudi, pemabuk, bahkan meninggalkan hutang bagi kami. Kalau lihat kenyataannya, banyak orang akan seperti itu. Tapi si Charles ini tidak begitu. Tapi dia mulai belajar menulis. Di kamar yang kecilnya itu, dengan lampu yang remang-remang, dia mulai belajar menulis. Impiannya adalah supaya dia kirimkan ke satu redaksi majalah, diterbitkan di majalah itu. Saudara bayangkan ya. Ketika dia kirimkan tulisannya itu, redaksi melihat ini tulisan apa ini, naik turun kayak ceker ayam, belum bisa menulis. Gak ada waktu seperti itu, langsung dibuang. Tapi dia tidak menyerah. Dia tulis lagi dan kirim lagi. 2 kali, 3 kali dan redaksi setiap kali terima buang. 10 kali redaksi terima buang lagi. 20 kali, 30 kali, 70 kali, 100 kali. Redaksi terima dan dia 101, 103. Lama kelamaan tulisannya menjadi indah dan menjadi bagus. Dan redaksi melihat ini anak kirim terus, kalau tidak dibuka, tidak dilihat, ini anak akan kirim terus sampai perusahaan ini bangkrut kali ya. Akhirnya dia buka juga dan betapa kagetnya dia lihat tulisan yang indah di situ. Dan isinya pun bagus. Akhirnya dicantumkan. Bukan di halaman depan, tapi di tengah diselip gitu. Diselip-selip. Dan malam itu, si Charles ini ketika lihat artikelnya dicantumkan, waduh, air matanya bercucuran. Semua jerih payahnya, keteguhan hatinya, itu berbuah. Akhirnya dicantumkan di Monthly Magazine 1833 ini. Saudara, dari awal seperti itulah lahir seorang sastrawan besar. Namanya Charles Dickens. Charles Dickens. Saudara boleh Google ya namanya. Sudah 200 tahun sejak dia menulis itu. Dan karyanya masih dibaca orang sampai hari ini. Dan memberkati banyak orang. Dimulai saudara, sastrawan besar yang lahir di dalam gudang yang sederhana. Sastrawan yang besar lahir dari seorang anak SD drop out. Sastrawan besar yang meneguhkan hatinya dan tidak mau menyerah kepada nasibnya. Berapa besar masalah saudara? Berapa besar persoalan saudara? Jangan menyerah. Teguhkan hatimu terhadap panggilan Allah di dalam hidup. Bandingkan dengan seorang muda yang selanjutnya. Begitu kecilnya ya, sampai nggak sempat, nggak muat nih PowerPoint saya. Ini isinya semua kegagalan dia. Sejak kecil muda sampai dia berumur 50-an. Ini saya bacakan ya, karena tidak akan kebaca dari belakang sana. Lahir tahun 1809 di keluarga yang miskin. Pada usia 7 tahun
keluarganya diusir, harus bekerja menopang keluarga. Usia 9 tahun, ibunya meninggal. Usia 22, bisnisnya gagal. Usia 23, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, tapi kalah. Usia 24, mencoba bisnis lain yang gagal. Akhirnya harus bayar utang selama 17 tahun. Usia 25, terpilih jadi anggota legislatif. Tapi pada usia 26, tunangannya meninggal. 27, nervous breakdown, harus istirahat di ranjang selama 6 bulan. Mencalonkan diri sebagai speaker pada usia 29, tapi kalah. Usia 31, mencalonkan diri sebagai elektor, tapi kalah. Usia 34, mencalonkan diri untuk kongres, tapi kalah. Usia 37, mencoba lagi, menang, lalu ke Washington, tapi usia 39, coba lagi, gagal. Usia 40, melamar sebagai petugas pengelola pertanahan, ditolak. Usia 46, mencalonkan diri sebagai anggota Senat, namun kalah. Usia 48, mencalonkan untuk nominasi wakil presiden, cuman kurang, suara yang dikumpulkan kurang dari 100. Usia 49, mencalonkan sebagai anggota Senat, namun gagal lagi. Dari usia 7 tahun sampai usia 49, isinya gagal. Orang ini dikenal sebagai orang yang keras kepala, sebagai seorang bagal. Cuman bukan bagal pemenang. Sampai akhirnya pada usia 51 tahun, tepatnya pada tahun 1860, dia berhasil terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-16, yang merupakan salah satu presiden terhebat dalam sejarah negara Amerika. Namanya Abraham Lincoln. Dia bertahan, berteguh hati melalui kesulitan, cobaan, kekalahan, penolakan, sampai suatu hari dia menjadi panglima tertinggi Amerika Serikat. Itulah kekuatan dari ketekunan. Berapa banyak saudara yang mau berteguh hati meskipun kegagalan, pencobaan, kesulitan terus membombardir dalam hidup saudara. Khususnya di dalam memenuhi panggilan Tuhan, visi Tuhan dalam hidup saudara. Nah, ada banyak kisah lain. Tapi ada satu kisah yang sangat menginspirasikan saya. Yang terakhir. Kisah seorang bernama Helen Keller. Dia lahir pada tahun 1880 di Alabama. Pada umur 19 bulan, less than 2 years ya. Dia mengalami demam. Ketika dia sembuh dari demamnya, lalu dia mengalami yang namanya tuli. Dan bukan cuma tuli, tapi juga buta. Buta tuli. Anak gadis ini. Buta tuli. Kalau dia masih kecil, mungkin masih mudah. Orang tuanya akan mengasuh dia. Tapi as soon as she grow older, jadi sulit untuk berkomunikasi. Bagaimana? Buta dan tuli. Akhirnya papahnya seorang editor dalam surat kabar, dia ada koneksi di Washington. Dia mengkontak. Salah satu yang dikontak adalah Alexander Graham Bell. Saudara ingat orang ini? Penemu apa? Penemu telepon itu ya. Nah, ini banyak koneksinya. Jadi singkat cerita, Abraham Bell ini, Alexander Bell ini mengenalkan dia satu institusi dan akhirnya ditemukan kepada satu orang mentor bernama Anne Sullivan yang juga baru graduate, baru 21 tahun dari graduate ini ya. Dia yang ditunjuk untuk mentoring si Helen ini, Helen yang kecil ini. Dan oleh karena keteguhan hatinya dan hikmat Tuhan akan menyertai ya, berhasil dan beruntung. Ingat. Anne bisa mengajarkan atau invent gitu ya, satu teknik untuk berkomunikasi dengan si Helen ini.
Salah satunya adalah dengan eh, menjamah ini, meraba ini ya. Jadi 3 hidung, bibir dengan ininya. Dia bisa tahu huruf apa atau kata apa yang sedang dikomunikasikan. Sedang dikomunikasi begitu. Hal yang kedua yang namanya finger spelling ini. Jadi dengan gerakan touching di tangannya itu ya, dia tahu huruf apa yang sedang disampaikan. Gitu. Tentu dengan harga yang mahal ya, dengan harga yang banyak gitu. Karena kalau saudara membaca satu judul artikel misalnya, berapa waktu yang sudah perlukan? 1 detik, 2 detik ya. Baca judul artikel aja gitu, surat kabar atau apa, itu 1 detik, 2 detik dapatnya. Tapi bisa 3 menit untuk si N ini menyampaikan kepada Helen. Hanya judul aja. Bayangkan seluruh artikel. Bayangkan dia buku gitu, kalau dia mau baca buku ya ininya. Sangat-sangat pengorbanan yang diberikan. Tapi teguh hati. Kalau Helen ini lagi frustrasi ya, gak bisa berkomunikasi. Waduh tantrum. Bagaimana gini. Tapi mereka terus teguh hati. Sampai akhirnya singkat cerita saudara. Pada usia yang ke-24 Helen. Tepatnya tahun 1904. Helen menjadi orang pertama buta tuli yang lulus dari Radcliffe College, Cambridge, Massachusetts. Kalau saudara pernah dengan Universitas Harvard Uni ya, itu pada zaman itu khusus untuk siswa pria. Kalau untuk wanitanya, Cambridge ini, Radcliffe College di jurusan art. Ya ininya, jadi very prestige universitas ya ininya. Dan dia menjadi wanita buta tuli pertama yang lulus dapat degree di universitas prestige ini saudara. Bukan dengan tanpa kesulitan. Mau masuk uni aja sudah diragukan oleh tim uni ini. Gak bisa, mana bisa begini. Tapi dengan keteguhan hati, ujian tes masuk ya ininya. Dan dia menjadi top ranking waktu masuk uni itu saudara. Di bagian Inggrisnya ya, di bagian Inggris. Dan ketika ujian demi ujian dilakukan di uni ini bukannya tanpa kesulitan. Karena pengasuhnya N gak boleh ada di sampingnya. Harus ada orang lain pengawas yang menyampaikan, translate ya. Translate soal-soalnya kepada dia. Pengawasnya 2. Karena yang satu harus translate, pengawas 2 harus mengawasi pengawas 1 supaya jangan cheating. Bayangkan repotnya. Tapi akhirnya dia menjadi wanita pertama yang lulus di Cambridge ini. Dan bukan hanya lulus, dia lulus cum laude. Saudara, sampai akhirnya Helen sendiri jadi pembicara yang terkenal, yang traveling, menginspirasi orang-orang cacat, dan dia menjadi lecturer di universitas. Dengan, kalau saudara videonya ada di Google yang zaman dulu gitu ya. Komunikasinya masih nggak lancar, harus ada yang translate. Tapi luar biasa dia menjadi lecturer. Namun ini hal yang penting, kenapa saya sangat terinspirasi? Karena dia memenuhi 3 hal itu. Dia tahu God's vision di dalam hidupnya. Dia tahu apa artinya kerendahan hati. Dan dia tahu keteguhan hati. Karena dia berkata begini tentang visi. Dia orang buta. Dan dia berkata, ada yang lebih buruk dari orang buta katanya. Dia bilang begini, yang lebih buruk dari orang yang buta adalah orang yang bisa melihat. Semua kita bisa lihat. Tapi tidak punya God's vision di dalam hidup. Itu lebih parah dari saya. Karena itu betapa pentingnya kita semua menangkap God's vision. Yang kedua, dia tahu apa artinya rendah hati. Karena di balik keterbatasannya dia tahu handicapsnya. Tapi dia bangga, dia bersyukur karena handicapsnya. Karena dia berkata, disitulah aku menemukan myself, my work, and my God.
Di dalam kelemahannya dia tahu apa artinya kerendahan hati, karena kerendahan hati itu membimbing dia mengenal Tuhan. Seperti Tuhan berkata kepada Yosua, Yos, kalau kau akan menghadapi kesulitan, tapi aku akan menyertaimu. Dan kalau engkau berhasil, ingat ya Yos, karena itu bukan karena kehebatan kamu, karena kamu banyak keterbatasan, tapi karena aku yang menyertaimu. Demikianlah Helen. Dia mengenal Tuhan dalam keterbatasannya. Dan dengan kata lain dia berkenal myself. Saya menemukan jati diri saya. Dan saya menemukan, kalau bahasa kita ini, visi kita, aku menemukan pelayananku. Aku menemukan panggilanku. Justru di dalam handicap itu. Dan dia tahu apa artinya rendah hati juga. Karena dia tahu dia memerlukan orang lain. Saya katakan ya, orang rendah hati itu dia tahu dia memerlukan orang lain. Saat ini mungkin kita berkata, saya uang punya, saya sehat, saya pekerjaan baik, I don't need anybody. I live by myself. Di seberang sungai Yordan. Tapi ingatlah, orang yang rendah hati, dia tahu dia butuh orang lain. Dan dia juga tahu ada saatnya kita pun menolong orang lain juga. Dia berkata lagi, we are never really happy. Kita akan tidak menemukan kebahagiaan yang sejati katanya. Sampai kita bisa memberkati kehidupan orang lain. Sampai hari ini, saya berbicara legacy tadi ya. Sampai hari legacy Helen ini. Memberkati sampai orang-orang di abad ke-20 ini saudara. Ada banyak. Salah satunya adalah seorang wanita yang lulus buta tuli, the first deadline. Yang lulus dari Harvard, sekarang Harvard sudah pria dan wanita ya. Ininya. Yang lulus dalam fakultas hukum Harvard University, namanya Haben Girma. Bukan hanya lulus, dia juga mendapat doktor degree-nya di tahun 2013. Jadi baru-baru aja ya ininya. Nah, apa yang saya mau katakan, apa kesimpulan kita? Saudara, sama seperti Helen Keller ini, kita pun mengalami masalah, khususnya dalam bidang kerohanian atau gereja lokal. 2 tahun terakhir ini, kita begitu banyak masalah. Apa yang selama ini kita sudah terbiasa. Kita biasa beribadah di gedung ibadah, Pak. Sekarang gedung ibadahnya kemana? Kita udah gak punya. Kita udah gak bisa ketemu, masalah. Tapi it's a new normal. Milikilah sikap, God's vision, rendah hati, dan keteguhan hati. Jadi bersedialah untuk mengadaptasi asal engkau teguh hati. Aku tidak bisa melayani lagi, siapa bilang? Helen, buta dan tuli. Kau pasti bisa asal engkau teguh hati. Aku tidak bisa worship, aku tidak bisa bersekutu, aku tidak bisa melayani, aku tidak bisa menginjil, aku tidak bisa membentuk karakter, siapa bilang? Asal engkau teguh hati. Yang penting asal jangan kau tinggal di seberang sungai. Tapi masuklah ke dalam visi Tuhan. Jangan izinkan musuh menipu kita akan luka hati kita, masa lalu kita, kegagalan kita. Tapi pandanglah Yesus, visi Tuhan. Dan engkau akan dibuatnya beruntung dan berhasil. Masuklah dalam visi Tuhan. Sebentar kita, sebelum Pak Sam akan menutup doa berkat, kita akan angkat satu pujian. Tapi ada satu hal, mari. Satu hal saya minta, termasuk yang ada di rumah. Biar worship leader dan singers yang akan menyanyikan syair ini pertama. Saudara jangan ikut nyanyi, tapi saudara perhatikan kata-kata ini. Seolah-olah saudara sebagai Yosua. Saudara adalah bangsa Israel yang akan menuju ke seberang. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memenuhi visi rencana Tuhan dalam hidupmu.
Sampai saudara benar-benar menangkap itu semua. Dan hanya kalau saudara berkomitmen akan mengikut Tuhan seumur hidupmu, memberikan hidupmu kepada Tuhan, baru kedua kali kita akan menyanyikan hanya dengan hati yang bersungguh-sungguh. Karena saya mau katakan lebih mudah bagi orang mati bagi Tuhan. Banyak martir. Tapi hidup bagi Tuhan itu jauh lebih sulit. Nah, sampai saudara komitmen, saya mau hidup bagi Tuhan, memenuhi rencana dan visi panggilan Tuhan, baru saudara kita nyanyi dengan hati yang bersungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan hati, keteguhan hati, kekecewaan, kegagalan, dikecewakan oleh orang di gereja, dimanapun, bahkan oleh Tuhan, itu akan membuat hatimu kecut. Tapi teguhlah hati. Sekali lagi, bukankah sudah kuperintahkan, kuatkan dan teguhkan hati. Mari. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa